Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share lagi bagaimana caranya untuk menginstal sebuah ROM di Redmi Note 8 Pro. Dan ROM yang akan saya install kali ini adalah MIUI 12.5 ya. Dan seperti kalian lihat sebelumnya di sini saya menggunakan MIUI Pro 12 yang sebelumnya saya bahas tentang cara penginstalannya. Dan sebenarnya saya berniat untuk mereview ROM MIUI Pro 12 ini ya. Tetapi karena saya lebih tertarik untuk menginstal MIUI 12.5 terlebih dahulu, maka mungkin untuk review dari ROM MIUI Pro itu akan saya buatkan di video yang lain ya. Dan kali ini saya akan bahas untuk cara penginstalannya dan bukan review lengkap dari ROM MIUI 12.5 ini. Oke, yang pertama pastikan kalian sudah mendownload semua bahan-bahan yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kalian jangan lupa juga untuk melakukan backup terlebih dahulu, karena proses ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal HP kalian. Pastikan juga sebelumnya kalian sudah melakukan pemasangan TWRP dan juga unlock bootloader ya. Jika belum, kalian bisa cek videoku sebelumnya tentang cara install TWRP dan juga UBL di Redmi Note 8 Pro. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita klik di bagian tentang ponsel, about phone, kemudian kita cari di all spec ya. Nah, dan kita tap beberapa kali di MIUI version untuk menampilkan menu developer option atau mode pengembang ya. Kemudian kita masuk ke additional setting. Kemudian kita klik di developer option atau kalau di bahasa Indonesianya mode pengembang. Nah, dan di sini kita aktifkan USB debugging. Kemudian kita tunggu beberapa detik dan kita klik accept ya. Karena di sini saya menggunakan ROM Cina atau basic Cina, jadi tidak ada bahasa Indonesianya. Mungkin sedikit berbeda dalam bahasanya. Nah, yang selanjutnya jika sudah, kalian tinggal matikan HP kalian ke dalam recovery mode ya. Karena di sini saya menggunakan MIUI Pro, jadi untuk masuk ke recovery mode itu ada pilihannya dari menu reboot. Oke, dan selanjutnya di sini kita masuk di TWRP ya. Ini saya menggunakan TWRP MIUI 12 Android 10 sebelumnya ya. Nah, jika ada permintaan seperti ini, kalian tinggal masukin saja kata kunci HP kalian ya, atau sandi HP kalian. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu wipe ya. Karena di sini kita akan menghapus seluruh file yang ada di internal. Nah, di sini kita masuk ke advanced wipe, kemudian kita klik data, Dalvik, cache dan juga sistem. Selanjutnya tinggal kita swipe ke kanan dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita kembali ke menu awal dengan cara klik tombol home yang ada di tengah ya. Dan kemudian di sini kita klik di bagian install, kemudian kita select storage ya. Nah, di sini kita cari di mana kita menyimpan filenya. Saya sendiri menyimpannya di micro SD ya agar tidak terhapus, dan saya simpan di luar folder agar saya mudah melakukan pencarian. Jika sudah, tinggal kita swipe ke kanan dan kita tunggu proses installnya sampai selesai. Proses ini mungkin memakan waktu cukup lama ya, jadi kalian tunggu saja. Oke, selanjutnya jika proses penginstalannya sudah berhasil, kalian bisa langsung menginstal GApps atau Flash GApps, Open GApps ya, terserah kalian. Nah, saya sendiri di sini lupa download GApps-nya, jadi nanti saya downloadnya belakangan dan saya installnya belakangan ya. Oke, dan di sini kalian bisa langsung mengklik di bagian install, kemudian kalian klik di bagian install image ya. Nah, di sini kita cari directory di mana kita menyimpan file recovery-nya. Saya sendiri simpan di SD card seperti tadi ya. Oke, dan jika sudah ketemu tinggal kita klik file recovery-nya dan di sini kita pilih partisinya untuk di flash sebagai recovery ya. Karena ini adalah file TWRP. Oke, dan selanjutnya di sini kita kembali lagi ke menu awal dengan cara klik tombol home. Kemudian di sini kita masuk ke menu wipe dan di sini kita klik di bagian format data ya. Di sini kita ketikkan yes untuk mengkonfirmasi dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, dan jika sudah, kita kembali ke menu awal dan kita masuk ke menu mount ya. Di sini kita klik dan checklist di bagian sistem ya. Jika sudah, kita kembali lagi ke menu awal, lalu kita masuk ke menu advance dan di sini cari file yang namanya close avb 2.0. Kemudian kita checklist bagian atasnya saja, lalu kita swipe ke kanan. Oke, dan selanjutnya di sini kita bisa langsung reboot sistem atau kita bisa reboot recovery dulu ya.
Di sini saya mau cek dulu untuk recovery-nya apakah terpasang dengan benar atau tidak. Dan untuk TWRP ini sudah terpasang ya. Ini adalah TWRP buat Android 11. Nah, di sini kita ganti dulu bahasanya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Nah, saya sendiri di sini coba pakai bahasa Inggris saja karena kalau bahasa Indonesia suka agak bingung ya. Nah, dan selanjutnya di sini kita masuk di bagian wipe ya. Di sini kita format data lagi. Ini sih opsional ya, jadi kalian bisa lakukan ini ataupun tanpa melakukan ini pun kalian masih bisa booting ke sistem ya. Oke, dan jika sudah di sini kita kembali lagi ke menu awal, kita klik lagi di bagian tombol home dan selanjutnya yang terakhir di sini kita klik di bagian advance, kemudian klik patch system verify ya. Nah, dan selanjutnya di sini kita checklist di bagian ini patch PB Meta Verify, kemudian kita swipe ke kanan. Nah, oke, dan jika sudah, sekarang kita kembali ke menu awal dan kita klik di bagian reboot, kemudian kita klik reboot system dan kita tunggu untuk proses bootingnya sampai selesai. Nah, oke, dan sekarang kita udah berhasil booting ya. Nah, dan sekarang di sini saya akan setting terlebih dahulu. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja karena di sini tidak ada bahasa Indonesia. Biasalah ya, untuk basic ROM Cina itu tidak ada bahasa Indonesianya. Kemudian di sini saya coba konekkan ke jaringan WiFi. Oke, dan di sini kalian bisa skip aja biar cepat ya. Selanjutnya kita pilih next dan di sini seperti biasa kita pilih perjanjian seperti itu ya. Nah, oke, dan sekarang setup complete ya. Tinggal kita swipe ke atas untuk masuk ke home screen. Nah, di sini ada keterangan restore item ya. Jadi katanya kita disuruh untuk klik di bagian restore item karena tadi kita format data. Jadi beberapa aplikasi sistemnya ada yang kehapus ya. Dan kita klik saja restore, biarkan dia menginstal sendiri aplikasi yang tadi kita hapus ya. Oke, nah seperti ini dia kurang lebih untuk tampilan awal dari MIUI Cina Beta 12.5 ya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini banyak sekali tulisan berbahasa Cina. Meskipun sebenarnya di sini pakai bahasa Inggris ya, tetap saja masih banyak bahasa Cinanya. Ya, bisa dimaklumi karena ini adalah ROM Cina ya. Dan ini versi beta ya, bukan versi stabil. Oke, dan sekarang kita cek di bagian My Device. Di sini bisa kalian lihat untuk MIUI versionnya MIUI 12.5 21.3.3 ya. Dan versi beta ya. Dan untuk storage yang kemakannya udah sekitar 10 gigaan ya. Dari total 60 GB. Oke, kemudian kita klik di bagian all spec ya. Kita cek di sini. Kemudian kita masuk ke Android versionnya. Nah, dan ini udah di Android 11 ya. Ya, dan saya berharap untuk MIUI 12.5 berbasis Android 11 ini bisa segera dirilis ke global dan juga ke Indonesia ya. Karena saya rasa ini fitur-fiturnya lebih banyak peningkatan ya. Nah, oke, dan mungkin untuk pembahasan atau review lengkap dari ROM MIUI 12.5 ini nanti akan saya bahas di video terpisah. Di sini saya hanya menunjukkan cara penginstalannya saja buat teman-teman yang mungkin bagaimana sih cara installnya. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Dan jika masih kurang mengerti, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jika misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan kalau kalian gak suka, silahkan di dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.